Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah semuanya baik ya. Kita dalam keadaan pandemi ini kita tetap semangat untuk belajar. Tetaplah semangat, jangan bermalas-malas supaya kalian tidak ketinggalan dalam mata pelajaran apapun. Sebelum mulai belajar, mari kita doa terlebih dahulu. Fitri ya, sebagai ketua kelas, tolong pimpin doa nih. Belum kita belajar dari kali ini, soal dalam hati mulai. Selesai. Ngantuk soalnya kata Cek. Terima kasih Fitri. Alhamdulillah, Ibu sudah cek absen, semuanya masuk semua, berarti semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Tolong ya anak-anak semuanya, kamera mohon diaktifkan, kemudian suara boleh di-off-kan ya. Terima kasih atas pengertiannya. Minggu lalu Ibu sudah menyampaikan pembelajaran mengenai kemeja untuk mengecek kemampuan kalian atau kalian memperhatikan atau tidak saat Ibu sampaikan materi. Ibu akan tanyakan ulang mengenai materi yang Ibu sampaikan waktu minggu lalu, yaitu kemeja. Ayo, siapa yang bisa menjawab apa itu kemeja atau maksud pengertian dari kemeja? Ayo, Linda Lestari. Menjawab, Bu. Iya, silakan Linda. Baju laki-laki pada umumnya berkerah dan berkancing depan, terbuat dari katun, linen, dan sebagainya. Ada yang berlengan panjang dan ada yang berlengan pendek. Kemeja adalah baju atasan, biasanya itu kemeja dipakai untuk laki-laki juga untuk perempuan. Dia berlengan panjang atau berlengan pendek, kemudian menggunakan kerah, bisa sebatas pinggang. Bagus, terima kasih Linda. Ya, Bu. Kali ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini nanti setelah diskusi, melalui diskusi anak-anak Ibu nanti mampu menguraikan harga pokok kemeja, dan tujuan pembelajaran yang kedua adalah melalui diskusi nanti anak-anak Ibu itu semuanya mampu untuk menentukan harga jual kemeja. Materi yang akan Ibu sampaikan kali ini adalah menerapkan harga jual kemeja. Ibu mau menayangkan gambar yang ada hubungannya dengan materi yang akan Ibu sampaikan kali ini. Di sini ini ada bahan katun, kemudian ada dua desain yang berbeda. Desain yang satunya adalah banyak potongan dan variasi, kemudian desain yang satu lagi adalah polos. Di sini ada dua harga. Anak-anak, tolong diperhatikan dengan baik, mulai dari desainnya, dengan bahan yang sama, kemudian harga jualnya. Ini nanti menurut anak-anak semuanya ada permasalahan enggak pada harga penjualan kemeja ini. Tolong diperhatikan dengan baik, kemudian nanti dikasih tanggapan ya. Sudah memperhatikan gambarnya? Lagi siapa yang memberikan tanggapan tentang gambar tadi? Silakan. Saya, Bu. Iya, silakan Junaria.
Itu salah, Bu. Masa kemeja yang banyak potongan dan berlengan panjang harganya lebih murah, sedangkan kemeja yang berlengan pendek dan model biasa saja harganya lebih mahal. Padahal bahannya sama-sama dari katun yang sama, Bu. Bagus. Jadi pada gambar tadi ada permasalahan ya. Permasalahannya apa kira-kira? Yaitu salah menentukan harga jual. Desainnya banyak, kemudian dibanding dengan desain yang khas biasa saja, sedangkan bahannya itu sama, harga yang desainnya lebih banyak potongannya lebih murah daripada yang tanpa ada potongan. Terima kasih Juneria, bagus tanggapannya. Ada lagi yang mau ngasih Iya, Bu. tanggapan? Saya Bu izin menanggapi pertanyaan dari Ibu. Iya, silakan Laila Nurfadilah. Menurut saya untuk harga yang 100.000 dengan lengan panjang itu sama yang baju kemeja lengan pendek dengan harga 150.000 itu salah karena yang lengan panjang itu membutuhkan pengerjaan yang sangat lama dan banyak sekali bahan-bahan potongan desain yang dibutuhkan juga. Kalau lengan pendek mungkin pengerjaannya membutuhkan potongan yang sedikit juga. Jadi harganya Mohon maaf, tolong yang tidak berbicara harap ditutup itu suara ya. Nur Halifah, tolong ditutup suaranya Ning, di off kan Ning. Nur Halifah, silakan dilanjutkan Laila Nurfadilah. Jadi untuk harga yang 100.000 dan 150.000 itu kurang baik gitu, walaupun bahannya sama-sama dari bahan katun. Mungkin cukup Bu. Bagus, terima kasih. Jadi bermasalah ya, karena yang tanpa ada potongannya harganya lebih murah karena pekerjaannya adalah lebih mudah, sedangkan yang pekerjaannya lebih membutuhkan waktu yang lama, harganya malah lebih murah, sedangkan yang pekerjaannya lebih cepat, harganya lebih mahal. Terima kasih Laila Nurfadilah. Ada lagi yang mau nanggapin? Sinta Salsabila mau nanggapin? Kalau sudah tidak ada yang nanggapin, kali ini Ibu akan menayangkan video pembelajaran. Mari kita lihat bersama-sama. Ada video pembelajaran, kemudian ada juga satu lagi video dari YouTube yang ada hubungannya dengan pembelajaran yang Ibu sampaikan kali ini. Anak-anak, Ibu akan menampilkan media pembelajaran. Nanti yang akan kita pelajarin adalah ini, media pembelajarannya. Dan terakhir adalah ada videonya juga. Anak-anak, kali ini Ibu akan menyampaikan materi menerapkan harga jual kemeja. Yang pertama, Ibu akan menguraikan harga pokok kemeja. Di sini ada contoh bahan dan desain kemeja. Bahan yang digunakan adalah bahan katun, ada juga bahan kumbrei. Kemudian ini ada desainnya. Desainnya ada yang lengan panjang tapi kombinasi. Kemudian ada lengan panjang polos. Dan ini ada juga lengan pendek tapi polos. HPP adalah harga pokok penjualan. Untuk menentukan harga pokok penjualan atau HPP, suatu barang atau jasa, maka perusahaan harus menentukan terlebih dahulu harga pokok produksi.
Harga pokok produksi merupakan jumlah dari biaya-biaya yang dikeluarkan mulai pada saat pengadaan bahan baku hingga proses akhir produk kemeja yang dijual. Di sini ada dua biaya langsung atau direct cost, kemudian biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dapat dibebankan secara langsung kepada objek biaya atau produk. Contoh biaya langsung adalah bahan langsung atau bahan baku, upah pekerja yang langsung terlibat dalam proses produksi barang di pabrik, iklan, ongkos angkut, dan sebagainya. Biaya tidak langsung merupakan biaya yang tidak bisa dihubungkan dan dibebankan secara langsung kepada objek biaya, namun kedepannya tetap menjadi beban perusahaan. Contohnya yaitu biaya perawatan gedung, seperti listrik, PDAM, dan lain sebagainya. Ini ada biaya yang berhubungan dengan perubahan volume kegiatan. Ada biaya tetap, kemudian ada biaya variabel. Biaya tetap itu adalah biaya atau pengeluaran bisnis yang tidak tergantung pada perubahan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan, maka tidak akan berubah meskipun terdapat perubahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam kisaran tertentu. Itu adalah biaya tetap. Kemudian biaya variabelnya adalah biaya perusahaan yang bisa berubah secara proporsional tergantung produksi yang dikeluarkan. Ini ada lagi biaya yang berhubungan dengan keputusan manajemen. Ada biaya marginal, kemudian ada biaya inkremental, kemudian biaya kesempatan, dan biaya terbenam. Biaya marginal adalah biaya tambahan yang dikeluarkan saat memproduksi satu unit produk tambahan. Kemudian biaya inkremental adalah biaya yang timbul sebagai akibat dari adanya suatu pengambilan keputusan. Kemudian biaya kesempatan adalah biaya yang timbul karena hilangnya kesempatan akibat dari pemenuhan suatu kebutuhan yang lain. Kemudian biaya terbenam adalah biaya yang tidak dapat kembali lagi. Contoh adalah penyusutan bahan. Penyusutan bahan itu biayanya tidak kembali lagi, jadi masuknya ke biaya terbenam. Ini ada biaya pokok. Dalam penentuan harga pokok produksi dipengaruhi beberapa elemen biaya. Di antaranya 3 elemen pokok biaya yang terdapat pada industri usaha adalah biaya bahan baku, material cost yang terdiri dari biaya bahan baku langsung direct material cost dan biaya tidak langsung indirect material cost. Biaya tenaga kerja labor cost yang terdiri dari biaya tenaga kerja langsung direct labor cost dan biaya tenaga kerja tidak langsung indirect labor cost, biaya overhead usaha indirect manufacturing expense. Dari uraian biaya pokok, HPP, biaya langsung dan biaya tidak langsung. Ada juga HPP, biaya variabel dan biaya tetap.
Kita akan menentukan harga jual kemeja. Penentuan harga jual yaitu harga jual atau HPP. Harga jual itu adalah HPP atau harga pokok produksi ditambah laba yang diinginkan produsen, kemudian ditambah pajak. Harga jual atau HPP itu kali persentase markup, yaitu 100% ditambah berapa persen laba yang diinginkan. Secara umum, perhitungan harga jual adalah hasil pendapatan dari industri tersebut. Harga jual terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung, kemudian pajak dan ditambah laba. Anak-anak, ini ada contoh harga pokok produksi atau biaya langsung kemeja. Di sini ada bahan utama, kemudian jumlah, kemudian satuan, kemudian harga satuan, dan di sini ada total. Bahan utamanya katun, kemudian ini ada 2, kemudian di sini satuannya adalah meter. Jadi bahan katun ini habisnya 2 meter, kemudian harga satunya 24.000. Jadi 24.000 kali 2, ini totalnya adalah 48.000. Jumlah harga bahan utamanya adalah 48.000. Kemudian ada bahan tambahan. Bahan tambahannya di sini ada kain keras, kemudian kancing, kemudian benang, kemudian label, kemudian pembungkus. Berikutnya adalah kontrol kualitas. Kain keras itu yang dibutuhkan 0,25, satuannya adalah meter, kemudian harga satuannya adalah 15.000. Totalnya 3.750. Ini ada kancing 7 buah. Yang dibutuhkan untuk membuat kemeja ini adalah 7 buah. Kemudian harga satunya 500. 500 kali 7 hasilnya adalah 3.500. Benang itu yang dibutuhkan adalah 0,25, satuannya gulung. Jadi harga satuannya adalah 5.000. Kemudian dikalikan hasilnya adalah 1.250. Benang yang dihabiskan untuk satu produk kemeja ini 1.250. Di sini ada label. Labelnya adalah 1 buah, harga 1 buahnya itu 500, jadi hanya 500. Kemudian ada pembungkus, ini ada 1, kita gunakan adalah ploy bag, harganya adalah 1.000. Kemudian kontrol kualitasnya ini habis totalnya 150. Jadi jumlah harga bahan tambahannya 10.150. Di sini ada upah produksi. Upah produksinya itu terdiri dari pembuatan pola, kemudian tukang potong, kemudian operator, kemudian ada tukang pressing, asuransi, pengiriman barang, kemudian jumlah upah produksi. Itu adalah jumlah total dari semua itu. Pembuatan polanya adalah 900, kemudian tukang potongnya adalah 1.000, operatornya adalah 6.500, tukang pressingnya 700, kemudian asuransinya 610, kemudian pengiriman barangnya 1.000. Jadi jumlahnya adalah 10.710. Ditambah tadi, ini adalah ditambah jumlah harga bahan utama 48 dan ditambah jumlah harga bahan tambahan adalah 10.150. Kemudian jumlah keseluruhannya itu jumlah biaya langsung atau harga pokok produksinya adalah 68.860 untuk satu kemeja. Jadi berdasarkan hasil uraian harga pokok produksi atau biaya langsung, maka
diperolehlah harga pokok produksinya adalah 68.860. Jumlah biaya langsungnya atau harga pokok produksinya adalah 68.860. Di sini kita akan menentukan harga jual kemeja. Di sini ada kebutuhan, kemudian ada harga. Di sini ada biaya langsung atau harga pokok produksi. Itu terdiri dari bahan utama, bahan tambahan, upah produksi. Jadi, biaya langsung atau harga pokok produksi tadi ini adalah yang dibutuhkan. Berapa jumlahnya bahan utamanya? Rp48.000. Kemudian bahan tambahannya adalah Rp10.150. Kemudian upah produksinya adalah 10.710. Ini jumlah biaya langsung tadi atau harga pokok produksinya adalah 68.860. Kemudian ini ada biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung itu terdiri dari biaya sewa gedung, biaya penyusutan, biaya administrasi. Biaya sewa gedungnya adalah 10.000, kemudian biaya penyusutannya adalah 10.000, biaya administrasinya adalah 10.000. Jadi, jumlah biaya tidak langsungnya adalah 30.000. Kemudian di sini ada laba. Labanya yang kita butuhkan adalah 50%-nya kali HPP, yaitu harga pokok produksi. Berarti 50%-nya harga pokok produksi itu adalah 34.430. Ini adalah laba atau keuntungan yang kita inginkan, yang diinginkan. Kemudian adalah pajak, kan membayar pajak nih, pajaknya 5% kali HPP, harga pokok produksi. Jadi harga pokok produksi kali 5%, hasilnya di sini adalah 3.443. Berdasarkan ketentuan, harga jual itu adalah biaya langsung ditambah biaya tidak langsung, kemudian ditambah pajak, kemudian lagi ditambah laba. Jadi kita masukkan saja harga jualnya tadi. Kita mempunyai biaya langsungnya tadi adalah 68.860 ditambah biaya tidak langsungnya 30.000, kemudian ditambah lagi adalah pajak. Pajaknya di sini hasilnya adalah 3.443. Kemudian ditambah laba. Labanya adalah 34.430. Jadi jumlahnya adalah 136.733 dibulatkan menjadi 136.800. Jadi sesuai dengan biaya langsung dan biaya tidak langsung, kemudian di sini ada laba, kemudian pajak. Di sini adalah pajak, di sini laba, kemudian di sini pajak. Jadi harganya itu menjadi 136.733 dibulatkan menjadi 136.800. Itu adalah harga jual untuk satu kemeja. Berdasarkan hasil uraian harga jual produk satu kemeja, maka bisa ditentukan sebesar 136.733 dengan laba 50%, kemudian dibulatkan menjadi 136.800 untuk satu kemeja. Anak-anak, di sini Ibu juga akan memutar video
ya seputar dengan pembelajaran yang sudah kita pelajari. Nanti tolong diperhatikan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu. Cukup sekian untuk penyampaian materi kali ini. Terima kasih. Jual produk laku keras, ternyata rugi, boncos. Jangan-jangan Anda salah menghitung harga jual. Untuk mendapatkan materi lainnya, like, subscribe, dan klik lonceng di TDA TV. Nama saya Ibrahim Muhammad Bafagi, saya Direktur PT Bina Fajar Estetika yang membawahin brand Tunika, Simply Look, dan Pufa, dan semua bergerak di fashion. Di sini saya akan menjelaskan tentang harga jual. Harga jual terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, harga pokok produksi. Yang kedua, biaya-biaya tetap. Yang ketiga, biaya variabel. Dan yang keempat, profit atau margin yang Anda ingin ambil. Komponen yang pertama, harga pokok produksi, yaitu berapa biaya yang Anda berikan, yang Anda kenakan dari produk yang Anda produksi. Biasanya meliputi dari bahan-bahan, biaya orang yang mengerjakan. Saya ambil contoh, misalkan jilbab, bahan kain yang dibeli berapa, orang yang menjahit itu berapa, packagingnya berapa, dan itu semua mencakup di harga pokok produksi. Itu komponen pertama. Kemudian komponen yang kedua, yaitu biaya-biaya tetap. Anda tentunya mempunyai akunting atau orang administrasi yang memproses penjualan-penjualan, dan tentunya dari orang tersebut Anda mengeluarkan biaya-biaya rutin atau bulanan. Ada biaya-biaya listrik kantor, itu yang dikeluarkan terus-menerus setiap bulan, dan ada biaya internet, itu adalah masuk di komponen yang kedua. Kemudian komponen yang ketiga, yaitu biaya variabel. Ketika Anda menjual produk tersebut tanpa melakukan distribusi ke agen-agen, biasanya Anda memerlukan biaya-biaya marketing. Disinilah biaya variabel. Anda melakukan iklan di Instagram, Anda melakukan iklan di Facebook, atau sebaliknya Anda melakukan penjualan dengan distribusi ke distributor atau agen. Di situ Anda memberikan fee keagenan, dan di sini masuk ke biaya variabel. Dan yang terakhir yaitu komponen profit atau keuntungan yang ingin Anda dapatkan atau ingin Anda ambil. Saya ambil contoh dengan jilbab. Komponen HPP Anda untuk memproduksi ternyata dari segala bahannya 30.000. Kemudian di komponen yang kedua, biaya yang Anda keluarkan yaitu biaya admin, biaya sales. Ternyata selama sebulan Anda perlu mengeluarkan sebesar 10.000 per produknya. Kemudian biaya yang ketiga yaitu Anda ingin memberikan biaya margin ke agen atau ke marketing sebesar 30.000. Dan di produk tersebut Anda ingin mengambil keuntungan sebesar 10.000. Maka harga jual dari produk tersebut sebesar 80.000. Nah, harga jual itulah yang Anda berikan kepada konsumen terakhir yang menggunakan produk Anda. Sering yang terjadi, harga jual yang Anda lakukan ternyata Anda tidak memperdulikan atau menghitung biaya-biaya variabel, atau jangan-jangan Anda biaya tetapnya tidak Anda hitung. Anda hanya menghitung biaya harga pokok produksi, dan Anda ingin mengambil split atau sisanya itu berapa, itulah yang Anda jual. Ketika Anda melakukan strategi-strategi, ternyata itu akan menggerus keuntungan-keuntungan Anda. Cara yang benar untuk menghitung harga jual itu tadi terdiri dari 4 komponen: harga pokok penjualan, biaya-biaya tetap yang Anda keluarkan, biaya-biaya variabel termasuk marketing atau fee keagenan, dan yang terakhir margin yang ingin Anda ambil atau yang ingin Anda dapatkan. Demikian sharing singkat dari saya. Salam kolaborasi untuk negeri. Anak-anak, setelah kita melihat tayangan video pembelajaran, ada yang mau bertanya? Silakan
untuk bertanya tentang video pembelajaran yang sudah Ibu tayangkan? Lintang, silakan untuk bertanya. Izin bertanya, Bu, Iya, silakan Lintang. apa saja yang termasuk harga pokok produksi? Terima kasih, Bu. Ayo, ada temennya yang mau nanggapin? Pipit Fitria, silakan. Izin menjawab ya, Bu. Iya, silakan. Harga pokok produksi ialah biaya-biaya yang dikeluarkan mulai pada saat pengadaan bahan baku hingga proses akhir produk. Kemudian yang siap dijual, Bu. Iya, terima kasih. Terima kasih Lintang dan Pipit Fitria. Jadi yang dimaksud dengan harga pokok produksi yang termasuk harga pokok produksi ialah biaya-biaya yang dikeluarkan mulai pada saat pengadaan bahan baku hingga proses akhir produksi kemeja yang siap dijual. Jadi intinya yang termasuk harga pokok produksi itu adalah segala sesuatu yang dikerjakan mulai dari awal produksi sampai penjualan. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Silakan Nabila. Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Apa yang dimaksud dengan biaya tetap? Ayo, ada yang menanggapi? Yang dimaksud dengan biaya tetap, silakan yang mau menanggapi. Bu, Linda izin Lestari. Ya, siapa yang mau menanggapin? Bu, izin menanggapi. Oh iya, silakan Kunija. Biaya tepat artinya pengeluaran bisnis yang tidak bergantung pada tingkat barang atau jasa yang dihasilkan oleh bisnis tersebut. Iya, bagus. Terima kasih. Jadi, yang dimaksud dengan biaya tetap itu adalah pengeluaran bisnis yang tidak tergantung pada perubahan barang atau jasa yang dihasilkan. Terima kasih anak-anak sudah menanggapi dari video pembelajaran. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu akan membagikan link LKPD. Silakan untuk dibuka link LKPD-nya, kemudian Ibu berikan waktu 30 menit untuk berdiskusi. Kita off dulu, nanti setelah 30 menit kemudian kita on lagi. Ini adalah LKPD-nya. Nanti didiskusikan bersama teman-temannya. Dibagi dua kelompok, termasuk ada kesimpulan. Di LKPD ini yang pertama adalah menguraikan harga pokok. Kemudian yang keduanya adalah menentukan harga jual kemeja. Silakan dikerjakan berdiskusi bersama teman-temannya. Anak-anak, waktu sudah 30 menit. Anak-anak semuanya sudah berdiskusi dengan teman-temannya sekelompok. Untuk presentasi dari diskusi kelompok tadi, silahkan perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Izin Bu, saya dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil. Silakan Laila Nurfadilah. Suara saya?
Bisa dibesarkan, Nur Laila? Iya, Bu. Biar jelas. Udah pada kelihatan? Sudah? Tapi Baik, bisa diperjelas sedikit lagi? Dibesarkan sedikit lagi? Sudah bisa, sudah. Silakan untuk presentase. Laila. Ya, baik Bu, saya mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang uraian harga pokok kemeja. Lembar kerja siswa LKPD kelompok 1. Di dalam lembar kerja siswa ini ada kebutuhan, jumlah satuan, harga satuan, dan total. Untuk yang nomor 1, bahan utama yaitu katun dengan jumlah 2, satuannya meter, harga satuannya 24.000 dengan total 48.000. Untuk nomor 2, jumlah bahan utama dengan total 48.000. Dan yang kebutuhan bahan tambahan ada bahan keras, kancing, benang, label, pembungkus, kontrol kualitas. Untuk keras dengan jumlah 0,25, satuan meter, harga satuan 15.000 dengan total 3.750 rupiah. Dan nomor 5, kancing, jumlah 7, satuan buah, harga satuan 500 rupiah dengan total 3.500. Benang dengan jumlah 0,25, satuan gulung, harga satuan 5.000 dengan total 1.250 rupiah. Label jumlah 1 dengan satuan buah, harga 500 dengan total 500. Pembungkus jumlah 1, satuan polybag, harga satuan 1.000 dengan total 1.000 rupiah. Kontrol kualitas jumlah 1, satuan ini KEG dibaca apa ya, Bu? Ya, semua dibaca, silakan hasil presentasinya semuanya dibaca, Laila. Harga satuan Rp150 dengan total Rp150. Jumlah harga bahan tambahan dengan total Rp10.150. Untuk kebutuhan yang nomor 12, upah produksi, ada pembuat pola, tukang potong, operator, tukang pressing, asuransi, pengiriman barang. Untuk yang pembuat pola dengan total Rp900, untuk tukang potong dengan total Rp1.000, yang operator dengan total Rp6.500, tukang pressing dengan total Rp700, asuransi dengan total Rp610, dan pengiriman barang dengan total Rp1.000. Jumlah upah produksi dengan total Rp10.710. Dan yang terakhir untuk nomor 20, jumlah biaya langsung atau harga pokok produksi dengan total Rp68.860. Mungkin cukup sekian, Bu, dari presentasi dari saya. Terima kasih Laila Nurfadila atas presentasinya dari kelompok
perwakilan kelompok 1? Baik, Bu. Ada yang menanggapin atau ada yang bertanya mengenai presentasi dari kelompok 1, yaitu menguraikan harga pokok kemeja. Silakan. Ada yang bertanya? Safitri? Tentang presentasi kelompok 1, siapa yang mau bertanya? Silakan bertanya atau yang menanggapi. Safitri? Boleh Safitri? Ya, Bu. Ya, silakan, Ning. Izin bertanya, Bu. Silakan Safitri. Yang dimaksud dengan harga pokok produksi itu apa, Bu? Ayo, temannya ada yang menanggapi. Pertanyaannya Safitri adalah apa yang dimaksud dengan harga pokok produksi? Karena tadi presentasi kelompok 1 itu mengenai harga pokok produksi atau harga pokok, menguraikan harga pokok kemeja. Ada yang menanggapi pertanyaan dari Safitri? Saya, Bu. Iya, silakan Pipit. Yang dimaksud harga pokok produksi ialah biaya-biaya yang dikeluarkan mulai pada saat pengadaan bahan baku hingga proses akhir produksi kemeja yang siap dijual. Sekian, Bu, makasih. Iya, terima kasih juga Pipit, bagus. Jadi yang dimaksud dengan harga pokok produksi itu semua biaya langsung atau biaya yang tidak langsung itu pas saat mengerjakan produksi kemeja. Jadi semua biaya yang dikeluarkan untuk membuat kemeja tadi itu namanya adalah harga pokok produksi. Boleh mulai dari bahan tadi yang sudah dipresentasikan oleh Laila Nurfadila, mulai bahan baku, kemudian bahan penunjang, kemudian upah. Keseluruhannya tadi adalah harga pokok produksi. Ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada yang bertanya lagi, silahkan untuk presentasi kelompok yang kedua. Halo, Sinta. Iya, Bu. Halo? Ya, sudah bisa masuk? Boleh diperbesar lagi supaya jelas? Sedikit lagi? Sudah jelas. Silakan untuk diuraikan. Silakan untuk dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, izin mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan, Sinta. Cara menentukan harga jual kemeja. Di sini ada kebutuhan, harga, dan keterangan. Yang pertama, biaya langsung atau harga pokok produksi, HPP. Yang pertama ada bahan utama, bahan tambahan, dan upah produksi. Bahan utama itu harganya senilai 48.000. Bahan tambahannya senilai 10.150 dan upah produksi harganya senilai 10.710 rupiah. Jadi jumlah biaya langsung atau harga pokok produksi senilai 68.860 rupiah. Itu untuk yang biaya langsung. Dan sekarang biaya tidak langsung. Kebutuhannya ada
biaya sewa gedung, biaya penyusutan, dan biaya administrasi. Untuk biaya sewa gedung, harganya senilai Rp10.000. Biaya penyusutan Rp10.000 dan biaya administrasi juga Rp10.000. Jadi jumlah biaya tidak langsungnya sebanyak Rp30.000. Dan labanya, laba 50% dikali HPP, jadi harganya 34.430. Dan juga ada pajak 5% dikali HPP senilai Rp3.443. Ini cara menentukan harga jual. Harga jual sama dengan biaya langsung tambah biaya tidak langsung, tambah pajak, dan tambah laba, yaitu 68.860 ditambah 30.000 ditambah 34.430 ditambah 3.443. Jadi harga jualnya 136.733 rupiah, atau dibulatkan jadi 136.800 rupiah. Jadi kesimpulan, cara menentukan harga jual itu sama dengan biaya langsung tambah biaya tidak langsung ditambah pajak dan ditambah laba, yaitu sekitar 136.800 rupiah. Ya, Bu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sinta, bagus presentasinya. Kemudian teman-temannya dari kelompok yang lain ada yang nanggapin atau ada pertanyaan? Silahkan untuk bertanya atau menanggapin hasil dari presentase dari Sinta. Izin bertanya, Bu. Silakan Junaria. Apa itu biaya langsung? Biaya langsung, silakan. Ada yang menanggapi? Nur Laila mungkin? Ayo, Laila Nur Fadila, silakan nanggapin pertanyaannya dari si Juneria. Pertanyaan dari Juneria adalah, apa itu biaya langsung? Siapa ya temennya yang lain yang mau menanggapin? Boleh? Ayo silakan kelompok lain menanggapin dari pertanyaan Juneria. Laila Nur Fadila. Ya, Bu. Silakan. Biaya langsung adalah biaya yang dapat dibebankan secara langsung kepada objek biaya atau produk. Contoh biaya langsung adalah bahan langsung, maksudnya bahan baku, upah pekerja yang langsung terlibat dalam proses produksi. Misalnya barang di pabrik, iklan, ongkos angkut, dan sebagainya. Terima kasih, Bu. Terima kasih pertanyaan dan tanggapan dari Nur Laila. Tadi si Juneria bertanya apa itu biaya langsung, kemudian sudah ditanggapin oleh Laila Nur Fadila. Biaya langsung adalah biaya yang dapat dibebankan secara langsung kepada objek biaya atau produk. Contohnya biaya langsung itu adalah semua bahan baku, kemudian upah pekerja, dan kemudian proses produk yang lain yang ada hubungannya dengan produksi kemeja tadi. Ada pertanyaan lagi?
Kalau tidak ada pertanyaan lagi, silahkan untuk ambil kesimpulan baik dari presentasi kelompok 1 maupun presentasi dari kelompok 2. Silahkan untuk menyimpulkan. Ayo Pipit Fitria. Iya Bu, izin menjawab. Menyimpulkan dari Iya, Bu. hasil presentasi ya. Kesimpulannya adalah seorang pengusaha harus mengetahui harga pokok produksi, harga langsung, harga tidak langsung, pajak, dan laba. Jika mengetahui ketentuan harga jual agar tidak salah dalam menentukan harga sehingga terhindar dari kerugian. Makasih, Bu. Terima kasih, Safitri. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Silakan Sinta untuk menyimpulkan. Boleh kalau misalnya di HP-nya atau di laptopnya itu bermasalah, boleh numpang ke sebelahnya temennya. Kesimpulannya kurang lebih sama yang sudah dibacakan. Jadi biar tidak salah dalam menentukan harga jual itu, pengusaha itu harus tahu apa itu harga pokoknya, harga langsungnya, harga tidak langsung, pajak, dan juga labanya, agar juga terhindar dari kerugian yang bisa ditimbulkan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Sinta, atas kesimpulannya. Kemudian juga Pipit sudah menyimpulkan dan teman-temannya yang lain serta anak-anak yang lain sudah memperhatikan presentasi dan sudah menyimpulkan. Jadi intinya dari kesimpulan itu adalah seorang pengusaha itu harus mengetahui harga pokok. Harga pokok di mana sudah dijelaskan di proses pembelajaran, yaitu di video pembelajaran yang sudah kita lihat bersama, itu sudah dijelaskan tentang harga pokok produksi, kemudian harga langsung, kemudian harga tidak langsung, pajak, dan laba. Jadi pada intinya adalah seorang pengusaha itu harus mengetahui harga pokoknya, kemudian harus mengetahui juga harga langsung, kemudian harus mengetahui harga tidak langsung, pajak, kemudian adalah laba. Kalau laba itu misalnya kita mau menginginkan laba itu adalah keuntungan ya, keuntungan yang akan kita dapatkan. Itu adalah laba. Misalnya laba yang diinginkan adalah 50%. Jadi 50%-nya itu kita kalikan dengan harga pokok produksinya. Itu yang terdiri dari harga langsung dan harga tidak langsung. Nanti kita kalikan sesuai dengan laba yang kita inginkan. Kemudian nanti muncul laba. Misalnya kalau tadi sudah diuraikan kita misalnya labanya itu 50% kali HPP-nya tadi jumlahnya berapa gitu. HPP-nya jumlahnya misalnya adalah 68.860 atau tadi dibulatkan, kemudian laba 50%-nya adalah 34.430. Jadi harga jualnya tadi adalah terdiri dari biaya langsung ditambah biaya tidak langsung, kemudian ditambah pajak dan laba. Kita jangan sampai salah untuk menghitung atau terutama adalah untuk menentukan harga jual supaya kita tidak mengalami kerugian. Yang pertama urut-urutannya tadi harus kita ketahui terlebih dahulu. Sekianlah anak-anak pembelajaran kali ini yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian mohon maaf kalau ada salah-salah, tapi sebelumnya Ibu akan membagikan link evaluasi. Silahkan dikerjakan di rumah. Nanti pukul 20 itu semuanya harus sudah terselesaikan. Jadi pembatasan waktunya sampai waktu pukul 20. Ini adalah lembar evaluasi. Lembar evaluasi yang nanti harus dikerjakan. Pilihan ganda. Jumlahnya ada 10.
Silakan untuk mengerjakan. Silakan linknya nanti dibuka dan silahkan dikerjakan. Untuk pembelajaran minggu depan, kita akan menghitung harga jual. Jadi menghitung harga jual kemeja nanti kita pelajari di minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk mengakhiri dari pembelajaran kali ini, mari kita tutup doa. Silahkan Ketua Kelas Pipit Fitriah untuk menutup doa. Assalamualaikum. Nah, sesudah kita belajar online ini, marilah kita baca doa dalam hati mulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya.